Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah mungkin sebelum kita ini alangkah baiknya doa dulu ya. Nah doa dipimpin oleh Ripan. Ripan bisa pimpin doa Ripan. Siapa? Marilah selalu kita mau belajar hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama percaya masing-masing berdua. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Ripan. Ya. Ya. Ini saya bapak lihat-lihat muridnya kan cuma 2, yang lain kemana? Banyak yang nggak masuk tadi, Pak. Kayaknya dia sakit ya. Berarti cuma berdua doang ini kan? Iwan sama Septian ya? Iya, Pak. Berarti Raka kemana Raka? Sakit tadi dia, Pak. Sakit. Junet? Tapi tadi dia izin, Pak. Oh izin. Berarti berdua aja ya? Iya, Pak. Nah, mungkin Bapak mau nanya dulu nih sebentar. Mungkin Ripan tahu nggak kalau Ripan nyentuh meja, apa yang Ripan rasain? Apakah keras? Apakah sejuk? Keras. Oh keras. Nah itu tandanya kalau meja itu benda padat Ripan. Nah Septia nih, Bapak mau nanya kenapa air itu mengalir sedangkan pensil itu tidak? Tahu gak Septia? Karena air itu zat cair. Wah betul. Nah karena berdua aja jadi mungkin contohnya itu 2 aja ya. Nanti yang benda gas Bapak yang jelasin. Kalau benda gas itu tuh benda yang nggak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Mungkin Septia sama Ripan. Angin, Pak. Angin, betul. Salah satunya angin, contoh dari zat gas. Nah, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari tentang wujud benda padat, cair dan gas. Nah, tujuannya itu mungkin biar kalian berdua nih yang masuk saat ini agar mengetahui bentuk-bentuk zat padat, cair dan gas. Terus klasifikasinya kita nanti akan kita praktek langsung nih. Bapak udah bawa siapin barang-barangnya. Nah mungkin Bapak jelasin dikit. Kalau zat cair itu tadi yang dibilang Septian mengalir karena itu zat cair bentuknya. Dan salah satu bentuk juga mengikuti wadahnya. Nanti kita praktek langsung. Nah kalau zat padat, tadi yang Dipan bilang itu bentuknya keras, tidak pasti bentuknya. Karena kan kayak meja kan itu bentuknya kotak. Nah terus mangkok ini, terus ada pulpen, pensil itu beda-beda bentuknya. Nah kalau gas, pengertiannya itu yang tadi Bapak udah sebutkan. Kalau bisa tidak bisa dilihat, maaf, lagi ngasih bagaimana ya. Tidak bisa dilihat kalau orang awas itu tidak bisa melihat zat gas, tetapi bisa merasakannya. Kalau salah satu contohnya tadi yang dibilang Dipan, kalau angin itu. Nah terus nanti kita praktek dengan galon. Sebenarnya Bapak tadi bawa kipas, tapi ketinggalan di ruang guru tadi. Nanti mungkin Bapak ambil, tapi di sini nggak ada colokan ya. Tuh. Mungkin penjelasannya nih, Bapak juga ada setelin audio dulu penjelasan dari Bapak nih. Oke. Pasti di antara kamu rata-rata suka makan es krim. Apalagi kalau dimakan pas siang hari yang panas terik. Seger. Siapa nih dari kamu yang gak suka makan es krim? Coba komen di kolom komentar. Nah, kamu tahu nggak? Ternyata es krim ini termasuk ke dalam materi loh teman-teman. Dan materi itu terbagi menjadi 3 wujud. Tapi apa ya itu materi? Kok materi terdiri dari 3 wujud? Emang wujudnya seperti apa? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai materi dan wujudnya. Yuk simak video ini sampai selesai. Materi merupakan segala suatu zat yang menempati suatu ruang dan memiliki massa. Maksud menempati ruang itu seperti apa sih? Nah, jadi artinya materi ini memiliki volume, sementara itu yang dimaksud dengan massa ini adalah materi memiliki berat. Nah, contohnya seperti es krim yang kamu sukai tadi. Nah, es krim itu termasuk materi karena kita bisa memasukkan es krim ke dalam wadah. Artinya es krim ini memiliki volume. Nah, coba kamu pegang es krim. Pasti es krim terasa berat ya kan, walaupun nggak berat-berat amat. Nah, ini menandakan bahwa es krim ini memiliki massa. Nah, sudah mengerti?
sekarang kita masuk ke klasifikasi materi. Di dalam fisika, materi ini digolongkan menjadi 3 macam wujud dan bentuk, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing wujud ini memiliki ciri yang berbeda-beda. Dan ketiga materi tersebut mempunyai susunan partikel yang berbeda berdasarkan wujudnya. Materi yang wujudnya padat memiliki susunan partikel yang rapat-rapat. Kemudian materi yang berwujud cair memiliki partikel susunannya agak sedikit renggang. Dan materi yang berwujud gas susunan partikelnya saling berjauhan. Sekarang kita masuk ke padat. Nah, benda padat adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya tertata rapat serta memiliki susunan atom dan molekul yang teratur. Banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Kamu juga bisa memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuknya. Tetapi, kamu juga bisa merubah wujud benda padat dengan melakukan beberapa perlakuan seperti diberikan panas, memotongnya, menggunting, melipat, diberi tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari benda padat. Yang pertama, benda padat ini wujudnya bisa kita lihat. Yang kedua, mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Keempat, partikel benda padat memiliki susunan teratur dan letak partikelnya berdekatan. Yang kelima, volume zat padat tidak akan berubah atau volumenya tetap meskipun dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, kita lihat contoh dari benda padat itu banyak teman-teman. Salah satunya seperti kayu. Nah, kayu ini termasuk materi berwujud benda padat, susunan partikelnya ini rapat, makanya permukaan kayu ini keras atau padat. Karena padat, bentuk volume dari kayu ini bakal tetap. Nah, contoh lain dari benda padat ini banyak, seperti ada batu, besi, tanah liat, keramik, kaca, kapas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke cair. Nah, benda cair ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya bergerak bebas serta memiliki susunan atom dan molekul yang agak renggang. Oleh karena itu, benda cair ini akan cenderung berubah ketika kita pindahkan karena dia mengikuti bangun tempatnya. Nah, kita lihat sifat-sifat dari benda cair. Yang pertama, benda cair ini bentuknya tidak tetap. Jadi dia bentuknya itu berubah-ubah tergantung pada tempatnya. Kalau misalnya kita pindahkan, maka akan berubah bentuknya. Yang kedua, volumenya tetap. Nah, sama seperti benda padat, benda cair ini juga memiliki volume yang tetap karena molekul-molekulnya cukup rapat. Nah, dimana kalau misalnya kita pindahkan air ke wadah yang lain, maka volume dari air tersebut tetap. Nah, itu seperti itu. Nah, yang ketiga, mengalir. Maksudnya, benda cair ini bisa mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kemudian yang keempat, memiliki sifat kapilaritas. Maksudnya, benda cair ini memiliki sifat yang meresap melalui celah-celah kecil. Nah, contoh benda cair yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah minyak goreng. Nah, kalau kita taruh minyak goreng ke dalam wadah, maka minyak goreng ini akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Misalnya kalau kamu taruh minyak goreng di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Namun kalau kamu pindahkan ke dalam mangkok, maka minyak goreng ini akan seperti mangkok. Dan dimanapun minyak goreng ini dipindahkan, maka dia akan membentuk seperti wadah tersebut. Nah, mengapa bisa begitu? Ini karena partikel-partikel penyusun minyak goreng ini memiliki jarak yang agak berjauhan, sehingga partikel-partikelnya pun ikut bergerak mengikuti wadah. Makanya bentuk minyak goreng akan berubah-ubah, tapi volumenya akan tetap sama. Nah, contoh dari benda cair lainnya ada air, kemudian ada teh, kopi, soda, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke gas. Nah, benda gas ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas, serta memiliki susunan atom dan molekul yang saling berjauhan. Nah, oleh karena itu, benda gas ini berubah-ubah dan sulit dapat dilihat secara langsung dengan mata karena molekulnya sangat kecil. Nah, sifat dari benda gas ini bentuknya itu tidak tetap. Jadi sama seperti benda cair, benda gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap karena molekul-molekulnya ini bergerak bebas dan acak. Oleh karena itu, bentuk gas ini sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, tetapi jika volume dari benda padat dan benda cair ini tetap, maka volume dari benda gas ini adalah tidak tetap. Nah, jadi benda gas ini mengisi seluruh ruangan yang tersedia sehingga tidak memiliki volume yang tetap. Nah, selain itu, benda gas ini dapat mengembang atau menyusut sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir. Jadi benda gas ini dapat mengalir dengan bebas dan dapat mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Nah, contoh dari benda gas ini adalah salah satunya uap air. Nah, di mana uap air ini biasanya dihasilkan dari air yang dipanaskan hingga mendidih. Di mana uap air ini berwujud gas karena partikel-partikel penyusun uap air ini sangat renggang, sehingga bisa bergerak bebas. Makanya bentuk dan volume dari uap air ini bisa berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya.
Nah, contoh benda gas lainnya ada udara, helium, natrium, karbon dioksida, asap, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai materi. Ada benda padat, cair, dan gas. Jangan lupa di-subscribe, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah penjelasan singkat dari Bapak dan tadi udah video dijelasin secara lengkapnya, lebih detail. Nah sekarang kita mungkin praktek langsung ya. Nah Rifa sama Septian mau zat apa dulu nih? Kita praktek langsung. Oke, cair dulu dong. Cair dulu. Nah ini Ibu mau minta Bapak sama Bapak nyiapin sarung tangan dulu nih. Mungkin satu-satu aja pakai sarung tangan plastiknya dulu nih. Ini Rifan, ini Septian, ini sarung tangan buat makan. Dulu ya. Dipakai ke salah satu tangannya, bisa Rifan ya. Sambil Bapak pindahin ke Rifan dulu ya. Bentar ya. Airnya kebanyakan Bapak. Bisa gak? Septian? Bisa, Pak. Bisa. Buka dulu sarung tangannya sekarang karena mau yang benda padat atau benda gas. Benda padat atau benda gas? Septian sama Rifan. Padat dulu. Ada dulu, Pak. Padat dulu, padat. Nah di sini Bapak ada 3 contoh. Ini berdua aja. Ini ada pulpen, pensil, sama pulpen, pensil sama penghapus. Bapak lupa ngomong apa ini. Nih mungkin bisa diraba dulu. Ini pensil, ini penghapus. Masih baru, nanti buat Rifan ya nggak apa-apa. Ini nanti coba. Nah mungkin satu-satu aja sini. Lupa apa. Sudah pensil udah belum? Udah. Nih pulpennya, pensil mantap tadi. Jadi ada 2. Nah ini mungkin Septian. Ini ada pensil, ini pulpen, ini penghapusnya masih baru. Ya, nah bentuk benda padat itu kan yang kalian raba, itu bentuknya keras sudah. Keras, Pak. Keras. Nah itu bentuk benda zat padat. Ini bentuknya kerasnya. Oke. Nah Rifan, mungkin diraba dulu Rifan. Coba ini Bapak nyediain di dalam ada 3 mangkok ini Rifan. Nih mungkin tangannya. Ini ada kecap. Kecap bentuknya cair, karena kita mau bener cair dulu ya. Nah ngikutin wadah mangkok kan bentuknya. Mungkin nanti kita taruh di air. Ini nggak susu, teksturnya mungkin sama kayak kecap, ya kan? Nah sekarang air nih, mungkin sekali di tangan. Nah mungkin agak berwarna apa tunggu. Lebih banyak airnya. Iya, airnya banyak. Nah mungkin bisa nah ini Bapak ada gelas kosong, mungkin buat menunjukkan kalau benda cair itu bentuknya mengikuti wadahnya. Ya. Nah ini bisa. Mau tuang sendiri atau Bapak tuangin? Tuang sendiri orang. Oke, tuang sendiri pelan-pelan ya. Coba, bisa. Pelan-pelan. Bapak tahu tumpah juga Bapak, ada Bapak yang pelan. Coba, secukupnya aja lah Bapak, ada semua. Coba. Nah, coba mungkin diraba yang dalam gelas, bentuknya ngikutin gelasnya apa gimana? Iya, ngikutin gelasnya. Nah, berarti kalau benda cair itu ngikutin bentuk wadahnya, menyesuaikan. Nah, mungkin sekarang siapkan dulu ya, Ivan. Nih dulu bentar, mungkin ini diraba dulu. Ini ada air, ada 3 mangkok saja. Oh iya Pak. Ini biasa diraba.
mungkin bisa juga dengan pakai indera penciumannya Septian. Mana coba yang kecap mana kalau dari penciuman, mana yang susu? Saya udah tahu kecap belum? Udah. Coba mana yang kecap, mana yang susu? Ini kan teksturnya sama nih, coba diraba dulu, teksturnya kan sama. Ya, ini kan susu. Coba sama. Ini air. Coba di antara ini kan teksturnya sama nih, kecap sama susu, mana coba pakai indera penciuman, coba cium. Apa? Ini kita betul. Nah, tadi gelasnya mana, Rifan? Oke, nih tadi udah dituangin sama Rifan. Ini gelasnya udah ada airnya juga. Nah, bentuk benda cair itu tekstur mengikuti bentuk wadahnya. Coba di ini aja kan, nah sama kan kayak bentuk gelasnya menyesuaikan. Nah, sama dengan kayak ngikut ini nih cairnya. Nah, benda cair yang di air ini sama seperti mangkok, nggak kayak gelas. Ya, oke, seperti itu. Bapak izin pindahin ya Septian ya. Kata dulu. Nah, sekarang kita zat gas ya. Ada itu benda zat padatnya, bentuk alat-alatnya buat kalian aja berdua. Mungkin orang tua kalian butuh buat tanda tangan apa? Nah, ini tapi contohnya tadi yang Bapak bilang kipas tadi Bapak di ruang guru, tapi di sini juga nggak ada colokan, makanya Bapak lupa terus mikir juga di sini nggak ada colokan ya. Ini berarti contohnya balon aja ya. Iya Pak. Kalian bisa nyium apa Bapak tiupin? Tiupin aja Pak. Tiupin aja. Oke, Bapak tiupin dulu ya. Gak usah gede-gede, karena tujuan kita buat mengetahui apa yang ada di dalam isi balonnya. Nah, coba mungkin Rifan bisa dipegang dulu, diemin dulu ya. Ini pegang aja, jangan dilepas dulu ya, Rifan ya. Oke. Nah, Bapak mungkin mungkin buat Septian dulu sebentar. Nah, ini Septian. Iya Pak. Ya, sebentar ya. Nah, ini di dalam balon yang kalian pegang, itu dalamnya ada angin. Angin yang dihasilkan dari Bapak tiup tadi ya, Rifan, Septian. Nanti. Nah, kalau ini kan isi di dalam balon ini nggak bisa kalian lihat. Orang awas pun juga nggak bisa melihat isi yang ada di dalam balonnya ini. Ya, tapi bisa dirasain. Gimana cara ngerasainnya? Coba kalian lepas. Kita coba. Ya, enggak dekat. Ini rasanya. Ada anginnya tidak? Ada Pak. Ada. Nah. Kentut ya. Nah, kentut juga salah satu gas. Karena kentut itu kan tidak bisa dilihat, tapi tidak bisa kita rasakan. Rasakan apanya gimana? Baunya. Rasain apa lagi? Suaranya. Nah itu, tapi tidak bisa lihat. Mungkin buat kerjaan aja lah. Udah, pegang. Biar Bapak baunya nggak berat. Nah, terus salah satunya mungkin angin. Anginnya itu dari tadi kan sumber dari isi balonnya itu dari angin yang ditiup Bapak. Nah, coba kalian tiup tangan kalian sendiri, telapak kalian. Nah, itu zat gas namanya. Ada tekanan. Ya betul, ada tekanan. Ya napas kalian itu zat gas juga. Ada izin Bapak duduk ya, capek nih tadi 2 jam pelajaran kita nih. Bapak diri mulu, udah kelar juga sih. Tapi Bapak mau nanya-nanya nih, tadi kan kita udah belajar tentang zat padat, cair dan gas. Nah, di Septian, coba mungkin bisa jelaskan gantian jelaskan ke Bapak ciri-ciri zat padat dan cair dan gas itu sendiri. Mungkin salah satu titiknya aja. Zat cair apa nih Pak? Kalau cair itu tadi yang kayak udah kita praktekin juga, itu dia bisa mengikuti bentuk wadahnya. Oke, betul. Nah, kalau ini Septian, Kalau yang tadi Septian sebutin di awal. kalau
air itu dia kan benda zat cair, dia bisa mengikuti wadahnya juga. Ya, mengikuti wadahnya dan mengalir. mengalir. Dari tempat yang lebih tinggi. Kayak tadi saya masuk ke kelas. Iya, kayak sungai, kayak terjun tuh kan mengalir gitu. Nah, terus mungkin selanjutnya ada zat padat, mungkin Septian. Ciri-cirinya apa Septian zat padat? Ciri-cirinya dia keras, bisa dilihat dan bentuknya juga tetap. Nah, betul, 100 Septian. Zat gas terakhir, Ipan. Ciri-cirinya? Kayak ciri-ciri zat gas itu tadi tidak bisa dilihat atau bisa dirasakan. Iya, betul. Nah, mungkin tadi kan kita udah praktekin secara langsung dan megang barangnya secara langsung zatnya. Mungkin bisa dicontohin kalau zat padat itu apa aja? Coba 3 yang udah disebutin tadi. Apa aja, Ipan? Ya. Penghapus, pulpen. Nah, betul. Terus kalau zat cair apa aja? Air, susu, kecap. Nah, mungkin selain itu ada yang tahu apa lagi? Yang selain di luar dari yang kita praktekin? Minyak mungkin sama Minyak bisa. Apalagi? Ada lagi ya? Lawannya kecap apa? Saus bisa juga itu. Terus, nah kalau zat gas, contohnya apa aja? angin bisa diisi dalam balon. Di dalam balon dan angin juga sih sebenarnya. Semuanya bentuknya kayak angin, cara Iya. kita lihat yang sejuk-sejuk lah, dirasanya kan sejuk. Nah gitu. Kalau benar-benar selain tadi, mungkin tadi kan bapak lupa nanya selain yang kita praktekin tadi apa aja benar-benar. Yang ada di sekitar kita aja. Saya kayak Saling ngadupin apa? Kursi. Nah, kursi. Sepatu ya. Nah, betul. Karena bentuknya tetap. Itu ya. Nah, mungkin pelajaran kita udah selesai nih tentang wujud zat, benda padat, cair, dan gas. Jadi kita udah praktek langsung juga. Terus Bapak udah nanya-nanya kan? Iya, Pak. Udah paham semua, udah bener jawabannya. Udah bagus. Mungkin nanti kalau bisa kan sekarang udah pada megang handphone kan belum? Udah Pak. Udah pada megang handphone ya? Mungkin bisa dilihat di YouTube, jadi gunain handphonenya itu lebih bijak lagi, gunain teknologi yang ada, nonton YouTube tentang belajar gitu, supaya pengetahuan kita lebih bertambah dengan adanya teknologi yang lebih canggih ini jauh modern. Nah, mungkin lebih semangat lagi ya belajarnya ya. Ya, mungkin bisa kasih tahu tuh si Junet, si Raka masuk ya. Ya, Pak. Ya, belajarin Bapak. Ya, mungkin itu aja. Atau mungkin itu tuh dengan doa. Siapa yang mau mimpin? Saya Pak. Oke, dia tadi lah, kayak Rifannya. Yang tutup. Oke, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Makasih Silakan. Ya, mungkin boleh istirahat dari sini ya. Berbuka kan? Ya, Pak. Buka apa aja? Oh, buka saya Buka, Pak. Buka, ya udah makan ya. Ya, sekian dari Bapak ya. Bapak izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.